Kita melihat, bohong. Kalau betul-betul sholat nggak begitu. Orang yang benar-benar sholat nggak begitu. Biasa. Sholli fardal isya. Allah. Berapa? Rupanya kalau udah gini kali pasti nyampe itu. Enggak lah. Nih, seolah-olah macam nggak sholat itu kadang-kadang yang betul. Allah. Dia macam nggak sholat itu sholatnya. Macam nggak sholat berarti sipolan lah. Kalau sipolan macam betul sholat dia. Sholatnya macam betul-betul. Berarti bohong-bohongan. Macam benar. Berarti bohong. Macam nggak sholat berarti sholat. Maka kita lebih banyak memilih macam sholat. Iya kan? Banyak kita milih macam sholat. Apa itu? Sholat kok macam gitu. Kita maunya tengok macam ustaz. Ustaz aja yang tahu hadis firman sholatnya. Allah. Nakut-nakut itu. Apa? Allah ditakut-takuti. Iya kan? Nggak tahu kita yang takut sama Allah. Jangan takut-takut ya Allah. Nggak usah lah. Ya kita yang biasa aja. Nggak usah yang banyak-banyak. Ya, malu kita sama Allah. Kenapa? Itulah akibat orang yang nggak kenal sama dirinya. Itu bahaya orang nggak kenal sama dirinya begitu. Kalau orang yang kenal sama dirinya, malu kita sama Allah Ta'ala itu. Sholatnya macam gitu. Coba. Malu kita. Tapi kalau orang yang nggak kenal sama Allah, macam dialah orang yang kenalan dekat sama Allah. Kalian harus gini. Kalau enggak kau masuk neraka kau nanti. Ya Allah. Sedangkan Rasulullah yang dibilang Habibullah aja nggak berani bilang gitu kok sama umat yang beda keyakinan. Rasulullah yang sudah dapat stempel asli dari Allah. Habibullah. Artinya kekasih Allah. Nggak berani Rasulullah bilang gitu. Sama orang kafir itu pun nggak berani dia bilang gitu. Itu tadi. Kenapa? Semakin kenal kita, semakin tawakal kita makin apa kepada Allah. Jadi para bapak ibu jemaah sekalian, ya. Ini dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kita pada malam hari ini, yaitu tentang kajian masalah kitab Al-Hikam. Ya sebenarnya ini masih panjang lagi, ya. Insyaallah nanti lain kesempatan kita sambung kembali. Ya, mudah-mudahan kita masih terus diberi waktu, diberi kesehatan kita, umur kita. Ya, karena kalau kita bahas ini sampai 234 judul. Ya, kalau suluknya 2 bulan sekali, entah berapa tahun itu baru tamat itu kan. Ya kita mohon aja sama Allah. Ya, mohon kita sama Allah. Ya mudah-mudahan yang 234 judul itu bisa kita selesaikan. Semakin paham kita tentang masalah Al-Hikam, semakin istiqomah kuat kita dalam tarekat ini. Ya. Yang kita buat ragu-ragu itu karena kita ibadah itu macam yang nggak sampai kita, macam yang betul, macam enggak kan gitu deh. Jadi Al-Hikam itu membukakan. Al-Hikam itu adalah hikmah, rahasia. Ya. Nah, jadi tahu nanti kita itu ibadahnya sampai mana. Ya. Nah, jadi ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita. Siap belajar Al-Hikam, praktek. Asal ada merasa diri kita ini istighfar kita, mohon ampun ya Allah. Astagfirullah. Terus kita, itu namanya muhasabahnya itu jangan ditinggalkan. Ini. Muhasabahnya itu jadi astagfirullah ya Allah. Maka nanti tatkala begitu menjaga diri kita sendiri yang paling sulit daripada menjaga orang lain. Kalau kita bisa menjaga diri kita, insya Allah menjaga orang lain aman itu. Karena diawali berangkat dari diri kita, nggak bisa kita berangkat dari diri orang lain, ya kan? Dari kita. Begitu astagfirullah, enggak lah. Astagfirullah ya Allah. Nengok orang agak rusak sedikit, astagfirullah. Nengok orang jelek kali, jangan. Nanti cantik kita untuk dia, jelek dia untuk kita. Oh tapi wajahku tetap, iya. Perilakumu ditengok orang yang jelek. Yang kamu jelekkan itu jadi cantik dia walaupun jelek dia, tapi tetap hatinya mulia. Begitu.
Bukan wajah kita langsung berubah, bilangkan dia jelek langsung kita jelek. Enggak. Kalau spontan gitu semua, beriman semua orang di dunia ini. Iya kan? Tapi banyak terus ada tersir sedikit, astagfirullah. Itu namanya muhasabah. Terus introspeksi. Terus begitu tahu kesalahan kita, astagfirullah. Nah, muhasabah itu introspeksi, menghisab. Ya, coba. Hasabu qabla an tuhasab. Adakan perhitungan, hisab dirimu. Ya, sebelum engkau dihisab Allah. Jadi kalau masa hidup kita hisab diri kita, apalagi mau dihisab di sana? Allah mau menghisabnya, ngapain lagi dihisab ini? Masa hidupnya setiap hari dihisabnya. Buat kesalahan sudah dimohon ampun sama aku dia. Saya yang paling tahu dengan hambaku ini. Gitu salah sikit dia, mohon ampun. Langsung hisab dia. Jadi kalau selama hidup di dunia ini nggak pernah menghisab dirinya, woi banyak kali. Ya, nyesel lah kalau matinya ketuaan. Ya kan? Banyak kali hisabnya nggak selesai satu hari. Ya kan? Bangga pula dia, aku ninggal umur 100 tahun kakekku. Waduh. Kalau tahu orang begitu apanya ini, cepat ya Allah, ambil ini, jangan terlalu banyak kali hisabnya nanti. Cuma kalau macam kita sudah tenang kan. Ibu-ibu yang tua-tua, yang masih muda, kita masih muda-muda. Sudah dihisab dari sejak muda. Ya kan? Jadi kalau ibaratnya apa itu sudah langsung, gitu buat salah langsung bersihkan. Bersihnya dengan apa? Dengan adanya muhasabah. Mohon ampun kita, astagfirullah ya Allah, ampuni ya Allah. Insyaallah. Ya. Makanya ada orang yang di yaumil akhir nanti, ada orang yang dihisab, ada orang yang tidak Kalau ada yang dihisab, pasti ada yang tidak dihisab. Kalau ada yang masuk surga, pasti ada yang masuk neraka. Mau tuan-tuan masuk neraka? Mau? Ibu mau masuk neraka, Bu? Hah? Mau? Coba. Kan takut orang. Belum ikhlas itu ibadahnya. Orang yang ikhlas itu mana ada takutnya? Ada orang ikhlas itu takut? Takut ibadahnya nggak dikasih Allah pahala. Ada takut? Nggak ada. Itu terserah Allah. Jadi kalau sudah ikhlas terserah Allah, kan suka-suka Allah kan? Kamu masuk neraka. Mau bapak masuk neraka? Nah, takut. Belum. Maka kuati zikirnya supaya bisa ikhlas. Baik dan buruk datang dari apalagi? Kalau yang samanya datangnya dari Allah, apa yang ditakutkan? Baik datangnya dari siapa? Buruk datangnya? Ya, kalau sudah tahu baik dan buruk datangnya dari Allah, apa yang ditakutkan? Coba. Surga siapa yang nyiptakan? Neraka? Apa yang ditakutkan? Milik siapa itu? Milik? Nah, kok takut kali kita, orang itu milik Allah bukan milik kita kok. Iya kan? Kalau kita dekat sama pemiliknya, apa yang ditakutkan? Kau kemasukkan neraka, ya nggak apa-apa ya Allah. Nerakamu ya Allah. Iya neraka saya, ya nggak apa-apa. Nabi Ibrahim ya dibakar nggak apa-apa. Iya kan? Loh, kalau sudah kata Allah, apa yang kita takutkan? Jadi kalau sudah begitu gimana Bu ya? Udah ikhlas saja, nggak usah dipikirkan ibadah itu mau neraka, mau surga, mau dapat pahala, serahkan sama Allah diri kita. Itulah baru duduk kita ibadah dalam makom kita. Kalau ada ibadah itu milih-milih aku takut masuk neraka, nggak usah, belum tuh, nggak ada ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud. Orang yang ikhlas itu tidak memikirkan surga dan tidak memikirkan neraka. Nggak ada dia itu. Nggak ada mikirkan pahala, nggak ada mikirkan dosa, nggak ada pikirkannya. Kenapa? Aku hanya ibadah kepada Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha. Ikhlas. Nggak ada tujuan saya pun diciptakan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa untuk ibadahnya aku, nggak untuk apa-apa. Aku diciptakan Allah bukan untuk nyari surga kita, bukan mau mencari sebanyak-banyaknya pahala. Karena yang tahu pahala, yang tahu surga itu cuma Allah. Nggak kita, nggak urusan kita. Maka yang bukan jadi urusan kita jangan diurusi.
Serahkan sama Allah. Yang memang urusan Allah, serahkan sama Allah. Yang menjadi urusan kita ibadah kepada Allah, kita hanya ibadah. Bagaimana ibadah kita yang belum baik bisa menjadi baik. Itu aja kita. Jadi hidup ini simple. Coba. Kita kadang-kadang kita rumit-rumitkan. Coba, sholatnya udah betul. Ih, nggak gitu kok sholat. Takbirmu pendek kali. Harus naik. Alah, harusnya sholatnya udah enak, jadi nggak enak. Betul itu. Jangan gitu kalau sholatnya salah itu. Salah ini. Udah. Nggak tahu selama ini kita sholat udah enak. Diganggu orang lagi. Oh, bapak itu ahli hadis. Hafiz. Nah, kan yang hafidznya kan Qur'annya, hadisnya. Amalannya kan belum tentu diamalkan dia itu. Ya kan? Cuma ahli hadis, ahli tafsir. Coba. Intinya kita amalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Bukan hanya sekedar dibaca. Al-Quran bukan hanya sekedar hafalan. Ya. Tapi Al-Quran itu untuk diamalkan. Kita punya guru, ikut apa yang dikatakan guru. Sami'na wa ata', dengar dan patuhi. Amin. Ya. Jadi mudah-mudahan insya Allah lain kesempatan, lain waktu kita sambung kembali ya dalam pengajian kita dalam kitab Syarah Al-Hikam. Mudah-mudahan ini dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kita bekerja maupun dalam kita beribadah, beramal kepada Allah, sehingga apa yang kita maksud, apa yang kita tuntut dapat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.